ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Maman ini istiqomah, ajab dia. Syukuran malam ini, syukuran akikah dan walimatul hitam. Akikah dan walimatul hitam dalam perspektif psikologi agama Islam adalah sebuah representasi sikap totalitas menjadi seorang Islam. Syarat pertama menjadi seorang Islam itu ya istiqomah. Dari cak bahasa Sunda nama jika cai nu netes di luhureun batu, tes tidak henti-henti. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Batu kali yang begitu besar dia akan pecah walaupun dengan tetesan air, karena tetesan airna wekel istiqomah teureun-eureun terus. Sebuah sikap totalitas yang dilakukan seseorang dalam menghitan anak laki-lakinya dan akikah. Ini sikap kita menjadi umat Islam yang tidak setengah-setengah. Istiqomah itu adalah sikap pribadi seorang Islam yang hidupnya tidak pernah setengah-setengah. Bapak, apapun pekerjaan kita kalau dilakukan setengah-setengah, hasilnya ya setengah-setengah. Jadi ustadz, jadi kori setengah-setengah, mual sukses. Jadi RW setengah-setengah, jangan harap sukses. Jangan setengah-setengah. Bapak ingin tahu contoh hasil pekerjaan setengah-setengah? Ini saya hasil pekerjaan setengah-setengah. Saya tidak tahu, mungkin ayah dan ibu saya waktu ngerjain saya setengah-setengah. Pendek ente, jangkung ente, anger we sakit. Tapi alhamdulillah kita harus percaya diri, karena orang yang tidak percaya kepada dirinya itu ada indikator jelas bahwa dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, totalitas itu sebuah sikap profesional. Apa itu profesional? Kau harus profesional. Apa itu profesional? Profesional itu Thomas Alva Edison, pertemuannya antara ion positif dan ion negatif secara totalitas dia mengeluarkan cahaya. Penelitiannya 20 tahun lebih, Pak, tapi maslahatnya seumur hidup. Lampu listrik, totalitas, ketemunya antara ion positif dan ion negatif. Bright. Seseorang yang ingin mengeluarkan cahaya, aura, karomah dalam dirinya, dia harus mampu mengelola yang enak, yang tidak enak dalam dirinya total. Keluar aura dia, keluar wibawa dia. Padahal positif ketemu negatif. Sebab enak ketemu enak belum tentu enak. Bisa jadi tidak enak, Pak. Contoh, sop kambing enak, kue bolu enak. Coba jadikan satu. Nggak karuan rasanya. Sop kambing rasa kue bolu. Tapi tidak enak ketemu tidak enak belum tentu tidak enak. Bisa jadi enak loh. Contoh, tong tidak enak dimakan. Seng tidak enak dimakan. Coba jadikan satu. Tong seng enak dimakan. Positif ketemu positif belum tentu positif. Tapi lihat, positif ketemu negatif karena sinergitas total. Keluar cahaya dia. Negatif ketemu negatif belum tentu negatif, Bapak. Nggak percaya? Bisa jadi positif loh. Contoh, ada sepasang remaja Citra Raya jam 2 pagi masih naik motor berpasangan. Lihat suasana sepi, mojok dia. Yang cowok berbuat negatif, yang cewek berbuat negatif. Negatif ketemu negatif. Kalau nggak percaya, cewek itu besok periksa ke dokter. Positif tuh anak. Betul? Itu totalitas. Nih, dalam ngaji juga nih, ngaji. Ini yang ngomong bukan saya ngambil referensinya buku Ihya Ulumuddin
Ihya Ulumuddin itu ada 10 buku apa 11 buku. Imam Al-Ghazali. Jangan setengah-setengah kalau ngaji Islam, harus tuntas. Kalau setengah-setengah cuma ngaji baca doang, nggak dibarengi ngaji rasa, bahaya. Kalau cuma ngaji baca saja, hanya ngaji logika saja, tidak dibarengi dengan ngaji rasa, bahaya. Bisa jadi kaum Mu'tazilah, kaum orientalis tinggi, segala-gala logika memakai rasa. Tapi kalau ngajinya cuma ngaji rasa, memakai ngaji logika juga bahaya. Cuma setengah. Bisa jadi kaum fanatik buta, dengerin radio haram, nonton TV haram, pasang speaker di masjid haram, nonton Haji Komar makruh, Maulid Nabi bid'ah, haul Syekh Abdul Qadir Jailani bid'ah. Ustadz belum tuntas ngajinya yang begitu tuh. Ilmu Islam itu kan ada ilmu syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Kalau ngaji baca saja Pak, kita cuma ngaji baca doang. Kalau ngaji baca itu kan ibaratnya ngupas bawang, yang ketemu kulit lagi, nggak pernah ketemu isi. Kudu dibarengi dengan ngaji rasa aja. Pegerak. Syariat, apa itu ilmu syariat? Dalam dapat nggak? Tarekat itu artinya jalan, ibarat perahu yang ada di atas lautan. Hakikat ibarat mutiara yang terpendam di dasar lautan. Kita harus mampu tenggelam ke dasar lautan untuk menemukan dan memegang mutiara ini. Siapa manusia yang sudah memegang mutiara ini, dialah orang yang sudah disebut sudah bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyaho hakikat sholat lain cenah. Tahu hakikat puasa dan hakikat haji bukan cenah. Ngaji mah jangan apa katanya, ulah cenah. Contoh, Ustadz Daus Ustadz Atma yang mana? Kata Ustadz Atma, ada Ustadz Pak. Kalau ustaz guru, kalau ustaz urusannya ketat. Beda. Ada al-mukarom, ada al-mukarombeng. ada mubalik, ada mau balik, beda itu. Langsung ceramah kan. Terus 2 poe belum makan. Kita tadi cai deh. Kembung sih, kembung dah. Yang nuhun atuh yang bawa air putih, kita doakan mudah-mudahan punya pabrik aqua. Boleh minum dulu saya? Pak, minum dulu ya. Atma ya? Pak Komar, sop kambing di perapatan tuh enak loh. Karena Ustadz Atma yang bicara, hakul yakin saya, walaupun belum makan, tidak makan, hakul yakin sebab yang ngomong Ustadz Atma tuh, hakul yakin. Terus saya ngomong lagi sama TB ya, Kang TB ya. Sop kambing di perapatan tuh ngeunah, enak. Ustadz TB karena Haji Komar yang ngomong, kalau saya hakul yakin, ainul yakin, walaupun dia tidak makan, tapi ainul yakin. Apa bedanya Ustadz Atma, Haji Komar dan TB? Ainul yakin, hakul yakin. Ustadz Atma kamal yakin, keyakinannya sudah sangat sempurna. Sop kambing enak bukan apa katanya, dia mah udah makan langsung. Saya mah apa katanya. Ngaji Islam jangan apa katanya, lain cenah. Kalau sudah sampai ke tingkatan makrifat Bapak, matinya juga nanti kita husnul khotimah. Yang mana yang disebut husnul khotimah itu? Geus nyaho waktuna rek
lempang 100 poe deui rek lempang 100 hari lagi mau pergi ngumpulin anak cucu. Ceng ulah kemana-mana si abah rek lempang jauh 100 hari lagi mau selesai. Jadi husnul khotimah itu meninggalnya tidak jatuh dari pesawat, tidak ditabrak kendaraan, tidak dianiaya orang, tidak kena kasus apapun. Panggil-panggil anak cucu, neng ulah kemana-mana si emak rek lempang jauh 40 hari lagi mau selesai. Dari abah rek lempang gedeng deui 7 hari lagi mau selesai. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Jailani menciptakan tahlil. Tahlil mah tidak ada dalam syariat fikih. Karena itu dibangun habituasinya oleh para aulia. Oleh sebab itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz menciptakan tahlil pembiasaan. Hari tahlil hari pertama, hari ketiga, hari ketujuh, hari 40, hari ke-100. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "Ieu bacaan lu bacanya dari sini nih. Siapa saja manusia yang sudah sampai kepada tingkatan makrifat, ilmunya tuntas dalam Islam, 100 hari lagi mau selesai dia sudah hawas." Gitu. Jadi tuntas ngajina. Bapak sadaya, barangkali ini terlalu dalam kan ngomong enggak ya? Jangan senyum dengan apa yang kita lakukan, karena kata Ibnu Sina begini. Ibnu Sina membagi ibadah itu ada 3 macam orang melakukan ibadah. Yang pertama, ada orang melakukan ibadahnya semata-mata karena kepingin masuk sorga. Kalau ada orang seperti ini orang ibadahnya seperti pedagang. Dia selalu main hitung-hitungan dengan Allah. Orang yang kayak gini akan kena penyakit, namanya penyakit sum'ah, riya, ujub, takabur. Kepengen dipuji orang ibadahnya. Hijita. Luka 2, kata Ibnu Sina, ada orang melakukan ibadah semata-mata karena takut masuk neraka. Orang yang seperti ini dia akan terjebak dalam sebuah kegiatan ibadah yang bersifat rutinitas ritual. Nu penting gugur kewajiban, aing ke salat isya nu penting gugur kewajiban. Gua 2 bayar. Sudah bayar zakat, yang penting lunas hutang. Aku sudah pergi haji ke tanah suci Mekah, selesai sudah rukun Islam yang kelima. Di kampung sudah dipanggil haji, pakai topeng putih, sorban putih, sehingga tidak sedikit banyak saudara-saudara kita yang kerjanya bolak-balik tiap tahun. Tangerang, Mekah, Tangerang tiap tahun. Walaupun dia sudah mengalami pergaulan Islam dalam skala internasional, wawasannya tetap sempit, fisik berpikir, dangkal hati, hidupnya seperti katak dalam tempurung. Luka 2 dah. Luka 3, ada orang melakukan ibadah, dia tidak pernah berharap sorga, dia tidak pernah takut masuk neraka, dia hanya berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia selalu berdoa sesuai dengan doanya seorang waliullah namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'atul al-Adawiyah, dia selalu berdoa, "Ya Allah, kalau saja sujud dan ibadahku ini, kalau saja iktikafku ini, kalau saja sedekahku ini hanya berharap surgamu, kunci saja pintu surga itu ya Allah, kunci saja. Dan kalau saja sujud dan ibadahku ini, iktikafku ini, sedekahku ini, hajiku ini semata-mata karena rasa takutku masuk nerakamu, bukakan pintu neraka sekarang juga dan masukkan aku ke dalam nerakamu yang paling dalam ya Allah." Aku bukan itu ya Allah, aku cinta padamu ya Allah. Subhanallah. Rukuknya dengan mahabbah, sujudnya dengan hubbul ilahi, itikafnya dengan cinta. Anak istrinya nggak ditaruh di sini, tapi di samping dia, karena dia tahu Allah cemburu, dia takut Allah cemburu. Jadi ketika dia ampar sajadah, dia hinggap di atas sajadah, konsisten dia. Karena dia selalu mengucapkan, "Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard."
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang ada lagi di dalam hati dan pikirannya hanya Allah ketika di atas sajadah. Karena kalau kita ucapkan begitu, hati dan pikiran kita masih kepada anak, istri dan persoalan kita, itu kata malaikat, inna sholati wa nusuki, ala pret. Ngomong aja lu tiap hari, bohong aja. Maka bapak-bapak sekalian, ada ibu nggak dengerin nih? Allah ciptakan laki-laki, Pak, secara psikologis. Allah ciptakan makhluk manusia laki-laki itu 90% logika, 10% perasaan. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan 90% perasaan, 10% logika. Jadi kalau ngomong sama bini, sama istri, jangan pakai ini, Pak. Dia bang tak ada, cuma 10% logikanya. Pakai ini, pakai perasaan. Senang dia, karena dia 90% perasaannya. Saya suka nasihatin ibu-ibu, bu, punten kalau ngomong sama laki ibu jangan pakai ini. Laki-laki mah nggak ada idenya, cuma 10% perasaannya. Bahkan cenderung laki-laki mah nggak punya perasaan. Setuju? Kayak gitu. Tapi kalau ibu dapat rezeki punya motor atau mobil harus adil. Adilnya gimana, Pak? Naronya jangan di sini, tapi di garasi. Kan banyak ibu-ibu istri kita kalau dapat apa-apa mobil atau motor, taruhnya di sini. Ketika mobil motor itu hilang, dia stres. Aduh, mana cicilannya belum lunas. Keganggu ketika dia di atas sajadah bilang inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bu, ngomong aja lu, kata malaikat. Hati dan pikiranmu masih dalam persoalanmu, anak istrimu. Ibu, bapak-bapak sekalian, Allah tak mau dimadu. Jangan memadu Allah kalau sudah di atas sajadah. Jadi itu yang Allah mau. Gitu. Seorang suami boleh mencintai istri sepenuh hati sebagai tanda bukti cinta suami pada Allah. Tapi jangan sekali-kali berusaha memiliki istri. Istri bukan milik suami, dia milik Allah. Satu waktu dia pergi, diambil Allah. Ketika kita jauh dari istri, kita akan bicara pada Allah, ya Allah, kau boleh jauhkan aku dengan istriku, asal kau jangan jauhkan rasa cintaku padamu, ya Allah. Subhanallah. Kau boleh ambil anak-anak dan istriku, asal kau jangan ambil rasa cintaku padamu, ya Allah. Begitu dong maunya. Saya apa adanya ngomong, karena sudah banyak saya baca buku dan totalitas dalam melaksanakan Islam. Minum dulu deh. Ini enak ngomong terus dengan minum. Haus tahu. Haus, Pak. KTB mukanya lucu ya. Habis. Ayo apa? Bikin grup lawak aja. Iya, kalau nggak bikin grup topeng monyet. Bukannya kayak Indo juga ya, keturunan Belgia, emaknya gembel, bapaknya orang gila. Tos dulu. Puas. Kurang pandai, Pak. Puas. Udah malam mah. Iya, sama-sama kita. Saya juga barangkali cuma bisa ngomong doang. Ya sama-sama lah. Itu saya ingin cuma transfer knowledge gitu. Kerjaan saya dosen tetap di Universitas Primagraha Serang, Banten. Kerjaan hari-hari jadi dosen di FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kadang-kadang saya ngajar juga di FISIP, Pak, Fakultas Ilmu Santet dan Ilmu Pelet. Ya bagaimana itu artinya bagaimana menyantet ilmu sosial dan memelet ilmu politik. Kalau Pak
Ustadz Aman ini kepala suku kita nih, Soebul Hajat, dia SAG, sarjana alam gaib. MAG juga ya, iya, makhluk alam gaib. Alhamdulillah. Sementara kayaknya itu aja dulu, gampang dan waktu ntar kita terusin lagi kan, gitu. Mari kita manfaatkan bulan Rajab yang penuh kemuliaan ini. Ada peristiwa luar biasa kan, peristiwa Rabbaniyah, peristiwa yang terjadi atas maunya Allah. Kan di dunia ini cuma ada dua kejadian, ada peristiwa ada peristiwa Rabbaniyah, ada peristiwa Kauniyah, cuma dua kejadian itu. Saya baca di Ibnu Katsir, Ibnu Arabi, As-Sirul Azim, bukunya judulnya As-Sirul Azim, ditulis oleh Ibnu Arabi. Peristiwa di dunia ini hanya dua macam kata beliau. Ada peristiwa Rabbaniyah dan peristiwa Kauniyah. Peristiwa Rabbaniyah, peristiwa yang terjadi atas maunya Allah. Yang mana aja tuh? Satu, Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, teboga bapak, teboga indung, nggak punya ibu dan bapak. Lahirnya Adam alaihissalam ke dunia, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Isa alaihissalam ngan boga indung teboga bapak, lahirnya Isa alaihissalam disebut peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nanti Yunus alaihissalam dilegleg ikan paus, ditelan ikan paus 40 hari 40 malam, tasbih dia sampai dimuntahkan lagi oleh ikan paus. Selamatnya Yunus alaihissalam dari perut ikan paus, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Dari Mekah jalan malam-malam ke Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, sampai langit ketujuh, sampai dengan Sidratul Muntaha, Aras, Mustawa, sampai mentok Lohil Mahfud, balik deui saputi. Nggak ada satu malam tuh Isra Mi'raj. Isra dan Mi'rajnya Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peristiwa Rabbaniyah, maunya Allah. Nggak bisa pakai ini Pak, harus pakai ini. Bisa, harus pakai ini. Haji Komar diponis oleh tim dokter RSUD Tangerang kanker ganas stadium 4C. Stadium 4C Pak, saya udah dianggap mati sama tim dokter RSUD. Peristiwa Kauniyah, peristiwa yang terjadi oleh sebab akibat, saya tidak kontrol. Itu bukan peristiwa Rabbaniyah, jadi kita yang menyelesaikan. Karena kata Allah dalam Quran, antum a'lamu bi umurud dunyakum, engkau lebih tahu tentang duniamu, atur saja kau yang selesaikan. Aku sudah berikan semuanya padamu, akal, budi, daya, cipta, rasa, seluruh kecerdasan sudah aku berikan. Hak prerogatif Allah sudah diberikan pada kita untuk menyelesaikan urusan kita. Jadi orang Jawa penting nih, yang ngaku orang Jawa, menempatkan nrimo ing pandum harus pas. Jangan segala-gala nrimo ing pandum, totalitas. Ikhlas ada dua macam. Ibnu Sina membagi ikhlas hanya dua macam. Satu namanya ikhlas yang rasional, dua ikhlas yang tanpa reserve, ikhlas total. Ikhlas yang rasional yang mana? Saya ambil di contoh, ada dasarnya hadis qudsi, saya terjemahin aja, panjang soalnya. Satu ketika ada sahabat Rasulullah masuk Pak ke dalam masjid. Di dalam masjid ada Rasulullah, ditegur sahabat oleh Rasul. Hei sahabat, kamu mau apa? Aku mau sholat ya Rasulullah. Kata Rasul, ih kamu kan bawa ontak di depan, ikat dulu ontakmu, nanti diambil orang loh, kata Rasul. Tidak ya Rasulullah, aku sudah ikhlas dan tawakal kepada Allah ya Rasulullah. Apa sikap Rasulullah saat itu? Bukan begitu namanya ikhlas. Ikat dulu ontakmu, baru kamu masuk masjid sholat. Perkara beres sholat, begitu keluar ontak lu udah diambil orang, jangan nyesel, lu udah berusaha menguncinya. Ini Islam rasional Pak.
Kunci dulu tuh rumah, kunci dulu tuh warung, baru kamu tidur. Perkara bangun tidur, warung udah dibongkar orang, jangan nyesel. Lu sudah berusaha menguncinya. Kelas yang rasional. Jadi terlalu kecil, Allah ikut campur soal deposito kita. Allah terlalu kecil ikut campur soal penyakit kita, kita yang menentukan. Jadi ketika saya divonis kanker ganas 4C, apa yang saya katakan? Terima kasih ya Allah, Kau sudah berikan mata kuliah hari ini padaku. Aku akan selesaikan. Alhamdulillah, begitu di-scan, setelah 2 bulan scan berapa 2 kali aduh, Pak Umar, totalitas ini bersih, total bersih. Maaf ya Pak Haji, kalau stadium 4C rata-rata di RSUD nggak lebih dari 6 bulan, rata-rata paling lama 9 bulan. Ini dokter udah nyangka mati sama saya. Iya, jarang yang lolos. Saya menggunakan ilmu psikologi agama Islam. 75-80% kesembuhan penyakit apapun ada di mindset. Mindset itu yang harus kita mainkan, karena ini adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Ikhlas yang total yang mana? Ketika di atas sajadah, jangan cuma ngomong doang. Takut dibilang pret sama malaikat gitu. Mau sakitu tisim kuring pangitan hapunten anu kasuhun. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya merasa masih banyak kurang, terutama kurang tinggi dan kurang ganteng. Kalau tensi darah saya normal Pak, tensi darah saya cuma tinggi badan yang tidak normal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah wal jalilul akbar wa muhibbati alal mahluki bil ajhari wal fana'i bisiri min kulli disirim bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqi ismillahi azamil akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wali walidayya amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.